Awal penemuan dan misteri Sabdo Palon. Di sudut terpencil Yogyakarta, di balik lorong-lorong sempit kota gede yang masih menyimpan aroma masa lampau, hidup seorang pelukis muda bernama Arga Pranata. Ia terkenal di kalangan seniman kontemporer karena keberaniannya menggabungkan motif tradisional Jawa dengan teknik lukisan modern. Namun, ada satu hal yang selalu menarik rasa ingin tahunya. Legenda Sabdo Palon, tokoh mistis Jawa yang dianggap bisa meramal masa depan kerajaan dan mengungkap kebenaran tersembunyi. Suatu sore, Arga menemukan sebuah gulungan tua di pasar antik, diselimuti debu dan aroma lilin kuno. Gulungan itu berisi sketsa-sketsa simbolis, gambar-gambar aneh yang tampak acak bagi mata awam. Namun bagi Arga, setiap goresan seakan berbisik kepadanya. Ada lingkaran berlapis, garis-garis yang seolah membentuk peta, dan bentuk-bentuk menyerupai wayang purwa namun dengan wajah yang tidak familiar. Arga merasakan energi yang berbeda, sebuah tarikan yang membuatnya tak bisa melepaskan pandangan. Di rumahnya yang terletak di tepi sungai Kode, Arga mulai memindai dan meneliti gulungan itu. Ia menyalin setiap simbol ke kanvas besar, mencoba menemukan pola atau makna. Semakin ia meneliti, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa beberapa simbol menyerupai bentuk keraton lama, sementara yang lain tampak seperti ramalan tentang bencana alam dan politik? Arga merasa seolah Sabdo Palon sendiri sedang membimbing tangannya, memberi petunjuk melalui simbol yang tersembunyi. Dalam proses itu, Arga memperkenalkan dirinya kepada Laraswati, seorang sejarawan seni rupa yang ahli dalam simbolisme Jawa. Bersama Laraswati, Arga mengadakan penelitian malam demi malam, menyalakan dupa dan lilin agar atmosfer lebih dekat dengan energi spiritual zaman dulu. Mereka mulai memahami bahwa simbol-simbol itu bukan sekadar hiasan. Setiap titik, setiap lengkungan, bahkan ruang kosong di antara simbol mengandung pesan tersembunyi tentang moral, politik, dan nasib manusia. Satu malam, saat hujan turun membasahi atap rumah panggung mereka, Arga menatap lukisan besarnya yang kini penuh simbol, lingkaran, bintang, dan garis yang bersilangan. Secara tak sadar, ia menggumamkan mantra yang ia baca dari gulungan. Sing kasumurupan bakal katingal, sing kasimpen bakal kasinggahan. Seketika, sebuah getaran halus menyelimuti ruangan. Lukisan itu seolah hidup, garis-garis simbol berpendar lembut, menuntun mata Arga ke sebuah pola tertentu. Laraswati tercengang. Arga, ini lebih dari sekadar lukisan. Ini semacam peta energi, atau mungkin peta nasib. Arga menyadari bahwa perjalanan seni dan simbolisme Sabdo Palon tidak hanya soal estetika, tetapi tentang memahami nasib manusia, sejarah Jawa, dan kekuatan simbol yang tersembunyi di balik setiap garis lukisan. Ia memutuskan untuk menjadikan proyek ini sebagai karya terbesar dalam hidupnya, sebuah lukisan tunggal yang menggabungkan setiap simbol Sabdo Palon yang ia temukan, sekaligus meramu cerita dan ramalan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Arga belum tahu bahwa simbol-simbol itu akan menarik perhatian pihak lain, orang-orang yang ingin memanfaatkan rahasia Sabdo Palon untuk kepentingan mereka sendiri. Perjalanan itu baru dimulai. Dari lorong-lorong kota gede ke jantung keraton Yogyakarta, dari simbol di kanvas ke rahasia yang terkubur di balik sejarah, Arga akan menghadapi tantangan yang bukan hanya seni, tapi juga mistisisme, moralitas, dan misteri yang tak pernah terungkap selama ratusan tahun. Dan begitulah, malam itu, Arga menatap kanvasnya yang memancarkan cahaya simbolik lembut, sebuah janji bahwa perjalanan mendalami Sabdo Palon baru saja dimulai. Simbolisme yang hidup di kanvas. Keesokan paginya, setelah hujan reda dan embun masih menyelimuti daun-daun pepohonan di tepi sungai Kode, Arga kembali ke studionya. Kanvas besar yang semalam berpendar kini tampak tenang, namun ada rasa tegang di udara, seolah setiap simbol menunggu untuk diurai maknanya. Laraswati datang dengan membawa buku-buku kuno yang baru ia pinjam dari perpustakaan keraton. Beberapa di antaranya berdebu dan hampir robek. Arga, kata Laraswati sambil membuka buku yang tebal. Aku menemukan beberapa catatan tentang simbol-simbol Sabdo Palon yang mirip dengan ini. Lingkaran berlapis itu konon digunakan untuk menandai pusat energi atau titik kekuatan dalam keraton. Garis yang bersilangan bukan sekadar dekorasi, itu menandakan pertentangan atau konflik yang akan datang. Arga menatap lukisan di depannya.
Ia mengulang setiap goresan dengan kuas halus, memperhatikan setiap lekuk, setiap jarak antar simbol. Ia mulai merasakan seolah kanvas itu bernafas, mengikuti irama pikirannya. Semakin ia menggali, semakin ia menyadari bahwa simbol-simbol itu membentuk jaringan, sebuah peta tersembunyi yang menghubungkan sejarah, legenda, dan masa depan. Kalau ini benar, Arga bergumam, mungkin Sabdo Palon bukan hanya tokoh legenda, tapi seorang penulis simbolis yang meninggalkan pesan untuk generasi yang bisa membaca jejaknya. Malam itu, mereka memutuskan untuk menyalakan lampu minyak dan dupa di sekitar studio agar suasana lebih tenang. Laraswati duduk di lantai, menulis catatan tentang simbol yang ia temukan, sementara Arga terus melukis dengan mata setengah terpejam. Sesekali, tangan Arga bergerak sendiri, mengikuti ritme yang tidak sepenuhnya ia sadari. Garis demi garis muncul di kanvas, membentuk pola baru yang bahkan Laraswati pun belum pernah lihat. Di luar jendela, suara jangkrik dan gemericik air sungai menyatu menjadi simfoni malam. Laraswati tersentak ketika salah satu simbol di kanvas tampak berpendar samar, seolah menandai titik tertentu. Arga, lihat itu. Kau lihat kan? Arga menunduk, takjub sekaligus takut. Simbol itu tampak seperti pintu, bukan pintu fisik, tapi pintu untuk memahami rahasia yang lebih dalam. Mereka berdua merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar seni, tapi penyingkapan kebenaran yang sudah lama tersembunyi di balik legenda Sabdo Palon. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk menelusuri kota gede tua, mengikuti peta simbolik yang ia temukan di kanvas. Setiap lorong, setiap rumah tua, bahkan setiap batu di jalan berbicara dalam bahasa simbol yang hanya bisa ia pahami karena lukisannya. Ia merasa seolah Sabdo Palon sendiri menuntunnya, memberikan petunjuk tentang tempat-tempat yang menyimpan rahasia tersembunyi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah terowongan kuno di bawah rumah tua, tersembunyi di balik rak buku. Terowongan itu dipenuhi ukiran dan simbol yang identik dengan yang ada di kanvas. Laraswati menyalakan senter, menatap dinding yang dipenuhi simbol. Ini luar biasa, Arga. Sepertinya kita menemukan labirin simbol Sabdo Palon yang sebenarnya. Arga merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Ia tahu, apa yang mereka temukan bukan hanya soal legenda, tapi sebuah kunci untuk memahami sejarah, moral, dan nasib yang tersembunyi di balik setiap simbol. Ia mulai menyadari bahwa setiap goresan di kanvasnya adalah peta perjalanan spiritual, yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, antara seni rupa dan mistisisme. Namun, di balik kekaguman itu, ada rasa waspada. Arga dan Laraswati tahu, simbol-simbol ini bisa menjadi senjata atau rahasia berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Dari sini, mereka mulai merencanakan strategi, bagaimana menafsirkan simbol tanpa membocorkan rahasia, sekaligus menjaga integritas seni dan misteri Sabdo Palon. Dan malam itu, ketika mereka menatap kanvas yang kini semakin hidup, Arga berbisik, "Laras, kita baru saja membuka pintu pertama dari perjalanan panjang ini. Sabdo Palon menunggu kita lebih jauh lagi." Labirin simbol dan rahasia tersembunyi. Malam itu, setelah menelusuri terowongan kuno di bawah rumah tua kota gede, Arga dan Laraswati duduk di lantai kayu studio, menatap kanvas besar yang kini penuh dengan simbol dan garis-garis misterius. Aroma dupa masih menggantung tipis di udara, bercampur dengan bau tanah dan batu basah dari labirin yang baru mereka jelajahi. Arga merasa seperti berada di persimpangan waktu, antara masa lalu yang tertulis dalam legenda dan masa depan yang menunggu untuk diungkap. "Arga," kata Laraswati pelan, "setiap simbol yang kita temukan di terowongan itu, sepertinya membentuk semacam kode tersembunyi, bukan hanya peta fisik, tapi juga peta spiritual." Ia membuka catatan tebalnya, memperlihatkan simbol yang sama persis dengan yang di kanvas Arga. Kalau kita bisa menafsirkan kode ini, mungkin kita bisa memahami pesan asli Sabdo Palon. Arga mengangguk, matanya menatap pola yang kini tampak semakin kompleks. Ia mulai menyadari bahwa simbol-simbol itu tidak berdiri sendiri. Lingkaran yang ia lukis semalam ternyata menandai titik pertemuan energi, garis bersilangan menunjukkan konflik atau keputusan penting, dan titik-titik kecil di tepi simbol menunjukkan alur kehidupan manusia,
penuh dengan pilihan, risiko, dan konsekuensi. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menelusuri lebih jauh bagian labirin yang tersembunyi. Terowongan itu semakin dalam. Dindingnya dipenuhi relief dan ukiran wayang yang tampak hidup di bawah cahaya senter. Beberapa ukiran menunjukkan tokoh-tokoh kerajaan yang hilang dari catatan sejarah, sementara yang lain tampak seperti simbol ramalan, pertanda bencana alam, peperangan, atau kejayaan yang akan datang. Ini bukan sekadar seni, ujar Arga sambil menelusuri relief dengan jari-jarinya. Ini arsip spiritual, sabda-sabdo Palon dalam bentuk simbol. Setiap goresan memiliki makna moral, politik, dan metafisik. Mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di ujung terowongan, di mana simbol-simbol itu berpadu menjadi satu lingkaran besar di lantai. Lingkaran itu tampak seperti mandala kuno, pusat energi yang diyakini sebagai titik pertemuan manusia dengan alam dan semesta. Arga merasakan getaran lembut ketika ia melangkah ke dalam lingkaran. Seolah-olah kanvasnya dan lingkaran itu saling berkomunikasi, mengirim pesan satu sama lain. Laraswati menatap Arga dengan serius. Kau tahu, Arga, beberapa orang percaya Sabdo Palon menulis simbol-simbol ini untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi ada juga yang percaya ini adalah peringatan, sebuah ramalan yang harus dijaga dari tangan orang yang salah. Arga menghela napas panjang. Ia sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang seni rupa atau sejarah, tapi juga tentang tanggung jawab moral. Setiap simbol yang ia lukis dan tafsirkan bisa menjadi kunci atau jebakan. Ia menatap kanvasnya yang kini seolah hidup, garis dan lingkaran berpendar lembut, menuntun matanya ke pola yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah malam, mereka duduk diam, menyusun strategi. Arga mulai membuat sketsa baru di kanvas tambahan, menyalin pola dari labirin terowongan, sambil mencoba memahami makna di balik setiap simbol. Laraswati mencatat setiap kemungkinan tafsir, dari yang sederhana hingga yang paling mistis. Mereka tahu, simbol-simbol Sabdo Palon bukan hanya seni atau sejarah. Mereka adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual, antara masa lalu dan masa depan. Ketika fajar menyingsing, Arga menatap kanvas dan terowongan yang baru mereka telusuri. Ada rasa takut, kagum, dan penasaran sekaligus. Ia menyadari satu hal, misteri Sabdo Palon baru saja membuka lapisan pertama dari rahasia yang jauh lebih dalam, dan perjalanan mereka akan membawa mereka ke tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Antara seni, sejarah, dan kekuatan simbol yang tersembunyi di balik setiap garis dan lingkaran. Dan di balik semua itu, Arga tahu bahwa kunci berikutnya menunggu di kanvas dan di labirin, menuntun mereka lebih jauh ke dalam misteri Sabdo Palon, sebuah perjalanan yang akan menguji keberanian, kepekaan, dan intuisi mereka hingga batas terakhir. Pesan tersembunyi di setiap goresan. Seiring berlalunya waktu, Arga dan Laraswati semakin tenggelam dalam labirin simbol Sabdo Palon. Kanvas besar di studio kini dipenuhi garis dan lingkaran yang berlapis-lapis, seakan menghidupkan peta tak terlihat antara dunia nyata dan dunia spiritual. Setiap goresan yang dibuat Arga tampak bukan sekadar lukisan, tetapi kode rahasia yang menunggu untuk dibaca dengan hati, bukan hanya mata. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah panggung mereka, Laraswati menemukan sesuatu yang mengubah arah penelitian mereka. Ia menunjuk pada simbol kecil di tepi kanvas, hampir tak terlihat di antara pola yang rumit. Arga, lihat ini. Pola ini muncul di beberapa relief di terowongan, tapi ada tambahan yang menandakan arah tertentu, seolah Sabdo Palon ingin kita menuju tempat spesifik. Arga menatap simbol itu dengan seksama. Ia merasakan getaran aneh di tangannya saat kuas menyentuh kanvas. Seperti ada energi tak kasat mata yang membimbing setiap goresannya. Sepertinya ini bukan sekadar simbol, Laras. Ini petunjuk arah, dan kita harus mengikutinya, gumam Arga. Keesokan harinya, mereka menelusuri lorong-lorong tua kota gede, mengikuti pola yang muncul dari kanvas. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh ke dalam sejarah kota. Rumah-rumah tua dengan ukiran khas Mataram, batu-batu nisan kerabat bangsawan, dan pohon-pohon tua yang seakan menyimpan cerita. Arga mencatat setiap simbol yang ia temukan, sambil membandingkannya dengan kanvas yang semakin kompleks. Di tengah perjalanan,
Mereka menemukan sebuah sumur tua yang tersembunyi di balik pagar kayu retak. Di sekeliling sumur, ukiran simbol mirip dengan yang ada di kanvas. Lingkaran berlapis, garis bersilangan, dan titik-titik kecil yang membentuk pola menyerupai bintang. Laraswati menunduk, membaca simbol dengan seksama. Ini seperti portal simbolik. Beberapa catatan menyebut tempat seperti ini digunakan Sabdo Palon untuk menyampaikan ramalan atau nasihat rahasia. Arga merasa ada kehangatan aneh dari sumur itu, seolah energi simbol mengalir ke tangannya. Ia mulai melukis ulang pola itu di kanvas tambahan, mencoba menyatukan antara simbol yang ia temukan dengan yang ada di labirin bawah tanah. Garis demi garis akan bergetar di kuasnya, membentuk alur yang tanpa hidup. Peta yang tidak hanya menunjukkan lokasi fisik, tetapi juga menghubungkan jiwa dan pikiran manusia dengan sejarah yang tersembunyi. Di malam yang sama, kembali di studio, Arga dan Laraswati menyadari sesuatu yang mengejutkan. Simbol-simbol di kanvas kini menunjukkan narasi tersembunyi tentang masa depan, bencana yang mungkin terjadi, keputusan penting, dan konflik yang harus dihindari. Laraswati menatap Arga dengan mata berbinar. Arga, kita sedang menafsirkan ramalan Sabdo Palon melalui seni. Ini lebih besar daripada yang kita bayangkan. Arga tersenyum tipis. Walaupun ada rasa takut, ia tahu simbol itu bukan hanya tentang masa depan, tapi tentang tanggung jawab. Setiap garis yang ia lukis bisa menjadi panduan moral bagi manusia, atau bisa menjadi jebakan jika salah tafsir. Ia menyadari bahwa karya seni ini bukan sekadar kanvas, tapi arsip spiritual, penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja tanpa henti, menggabungkan temuan dari terowongan bawah tanah, sumur tua, dan lorong-lorong kota gede ke dalam kanvas. Laraswati mencatat tafsir simbol, sementara Arga melukis pola yang semakin kompleks. Mereka menyadari bahwa Sabdo Palon menggunakan simbol bukan hanya sebagai bahasa, tetapi sebagai alat untuk menuntun manusia memahami kehidupan, konflik, dan pilihan yang harus diambil. Ketika malam semakin larut, Arga menatap kanvasnya yang kini memancarkan aura lembut. Ia menatap Laraswati, berkata pelan, "Laras, simbol-simbol ini sedang mengajari kita sesuatu. Lebih dari seni, lebih dari sejarah. Ini adalah peta moral dan spiritual, dan perjalanan kita baru saja mencapai lapisan kedua." Mereka pun diam, membiarkan malam, hujan, dan aroma dupa mengisi ruangan, menyadari bahwa setiap garis dan lingkaran membawa mereka lebih dekat pada rahasia terbesar Sabdo Palon, sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah cara mereka melihat dunia, seni, dan kehidupan itu sendiri. Jejak energi Sabdo Palon. Hari-hari berikutnya, Arga dan Laraswati semakin tenggelam dalam dunia simbol Sabdo Palon. Kanvas besar di studio mereka kini tampak seperti peta hidup, dengan lingkaran, garis, dan titik yang membentuk jaringan tak terlihat antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun semakin dalam mereka menelusuri simbol, semakin terasa ada energi tak kasat mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Suatu sore, Arga menatap kanvas sambil mengelus jenggotnya. Ia merasakan adanya ritme tertentu dalam simbol, getaran halus yang menghubungkan satu pola dengan pola lainnya. Laras, simbol ini sepertinya bukan hanya peta fisik, tapi juga peta energi. Setiap garis yang kita lukis beresonansi dengan tempat dan waktu tertentu. Gumam Arga, matanya berbinar penuh antusiasme sekaligus kekhawatiran. Laraswati mengangguk, membuka buku-buku kuno yang dipinjam dari perpustakaan keraton. Konon, Sabdo Palon menggunakan simbol-simbol ini untuk menyalurkan energi, tidak hanya untuk memperingatkan, tetapi juga untuk menuntun manusia memahami keseimbangan antara alam dan jiwa. Kita sedang menapaki jejaknya, Arga, dan itu berarti kita harus berhati-hati. Malam itu, mereka memutuskan untuk menyalakan lampu minyak di studio, menyalakan dupa, dan meneliti simbol yang kini semakin kompleks. Arga menambahkan lapisan baru pada kanvas, menafsirkan pola dari terowongan bawah tanah dan sumur tua. Garis demi garis tampak bergetar, seolah kanvas itu hidup dan merespons energi mereka. Laraswati menulis catatan dengan cermat, menandai simbol yang tampak seperti pusat energi atau titik pertemuan moral. Keesokan harinya,
Mereka melakukan perjalanan ke keraton lama yang kini sepi, mengikuti petunjuk simbol. Di dalam ruang tersembunyi, Arga menemukan sebuah relief kuno yang hampir hilang, ukiran yang tampak seperti kombinasi lingkaran, bintang, dan garis bersilangan, persis seperti pola di kanvas. Arga menepuk tangannya dengan perlahan, merasa energi yang sama yang ia rasakan di studio kini hadir di sini. Ini luar biasa, kata Arga sambil menatap relief. Seolah Sabdo Palon menuntun kita ke titik di mana energi simbol dan sejarah bertemu. Laraswati menambahkan, kalau benar, simbol ini bukan hanya seni atau sejarah. Ini adalah peta moral dan spiritual, yang menuntun manusia memahami tindakan, konsekuensi, dan pilihan yang harus diambil. Mereka pun kembali ke studio, membawa sketsa baru dari keraton. Arga menyalin relief itu ke kanvas tambahan, menambahkan lapisan energi yang ia rasakan dari tempat tersebut. Kanvas kini memancarkan cahaya lembut, seolah simbol-simbol itu berkomunikasi satu sama lain, membentuk jaringan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memahami Sabdo Palon. Di malam berikutnya, Arga bermimpi. Dalam mimpinya, simbol-simbol di kanvas bergerak, lingkaran membuka jalur, garis bersilangan menuntun langkah, dan titik-titik kecil membentuk pola baru yang belum pernah ia lihat. Ia merasakan pesan tersembunyi, bahwa perjalanan mereka akan membawa mereka lebih jauh, tidak hanya melalui lorong-lorong fisik kota gede, tetapi juga melalui lapisan sejarah dan spiritual yang belum terjamah. Keesokan paginya, Arga menatap Laraswati dengan serius. Laras, kita harus siap. Simbol ini tidak hanya petunjuk, tapi juga ujian. Sabdo Palon sepertinya ingin kita mengerti sesuatu lebih dari sekadar sejarah atau seni. Dia ingin kita merasakan dan memahami energi di balik setiap goresan. Laraswati mengangguk, menatap kanvas yang kini berpendar lembut. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka semakin dalam, antara seni, sejarah, dan mistisisme. Setiap simbol yang mereka tafsirkan membawa mereka lebih dekat pada rahasia terbesar Sabdo Palon. Rahasia yang mungkin akan mengubah cara mereka melihat dunia, seni, dan kehidupan itu sendiri. Dan malam itu, Arga menatap kanvas dengan hati penuh tekad. Ia tahu, lapisan energi berikutnya dari simbol Sabdo Palon menunggu mereka. Sebuah tantangan yang tidak hanya menguji kemampuan mereka sebagai seniman dan sejarawan, tetapi juga sebagai manusia yang mampu membaca pesan dari masa lalu dan masa depan. Simbol yang membimbing jiwa. Beberapa minggu berlalu sejak penemuan terowongan dan relief kuno. Arga dan Laraswati kini hampir setiap hari tenggelam dalam studi simbol Sabdo Palon. Kanvas besar di studio mereka tampak seperti peta hidup yang terus berkembang. Setiap garis, titik, dan lingkaran seolah berdenyut mengikuti irama energi yang tak terlihat. Suatu sore, Laraswati menemukan catatan kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah naskah yang berisi deskripsi simbol Sabdo Palon dan fungsi ritualnya. Arga, dengarkan ini, katanya sambil menunjuk ke teks berdebu. Konon, simbol-simbol ini digunakan untuk membimbing jiwa manusia memahami takdir dan konsekuensi setiap tindakan. Mereka bukan sekadar seni, tapi semacam panduan moral dan spiritual. Arga menatap kanvasnya. Matanya mengikuti alur garis dan lingkaran. Ia merasakan ada pesan yang belum sepenuhnya ia pahami. Seolah Sabdo Palon menuntun tangan dan pikirannya untuk menemukan kebenaran tersembunyi. Laras, sepertinya simbol ini hidup. Mereka tidak hanya memberi petunjuk, tapi juga mengajari kita sesuatu yang lebih dalam, cara membaca jiwa manusia. Malam itu, Arga dan Laraswati menyalakan dupa dan lampu minyak di studio, menciptakan atmosfer yang serupa dengan ritual kuno. Arga mulai melukis ulang simbol-simbol yang mereka temukan di terowongan, sumur tua, dan keraton lama. Setiap goresan terasa seperti aliran energi, seakan kanvas merespons niat dan perhatian mereka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke kota gede tua, mengikuti simbol yang kini mereka tafsirkan sebagai jalur energi. Setiap lorong, setiap batu tua, seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memahami Sabdo Palon. Mereka menemukan sebuah rumah tua dengan halaman penuh ukiran, yang tampak seperti mandala simbolik.
Arga merasakan getaran kuat di tubuhnya ketika ia menjejakkan kaki di halaman itu. Ini lebih dari sekadar tempat, ujar Arga. Seolah kita memasuki ruang di mana simbol dan energi menyatu. Sabdo Palon ingin kita memahami hubungan antara manusia, tempat, dan waktu. Laraswati menambahkan, dan mungkin, ini juga ujian. Setiap simbol yang kita tafsirkan dengan benar membawa kita lebih dekat pada rahasia yang lebih besar. Tetapi salah langkah bisa membuat kita tersesat, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Mereka menghabiskan berjam-jam di halaman itu, mencatat setiap simbol, mencoba menggabungkannya dengan kanvas yang kini semakin kompleks. Arga menambahkan lapisan energi baru pada lukisannya, mencoba menyalin getaran yang ia rasakan dari halaman rumah tua itu. Kanvas kini tampak hidup, memancarkan cahaya lembut yang mengikuti ritme energi yang ada di sekitar mereka. Di malam berikutnya, Arga bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, simbol-simbol bergerak sendiri, membentuk pola yang seakan menuntun mereka ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Arga merasakan perpaduan antara sejarah, energi, dan nasib manusia. Seolah Sabdo Palon sedang menunjukkan lapisan berikutnya dari misterinya. Keesokan harinya, Arga menatap Laraswati dengan serius. Laras, kita harus bersiap. Simbol ini bukan hanya panduan seni atau sejarah. Mereka adalah guru, membimbing jiwa, menguji keberanian, dan mengajari kita memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Laraswati mengangguk pelan. Matanya menatap kanvas yang kini bersinar lembut. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka memasuki lapisan yang lebih dalam, antara seni, sejarah, energi, dan moralitas. Setiap simbol bukan hanya karya visual, tapi jalan untuk memahami kehidupan, manusia, dan rahasia Sabdo Palon yang tersembunyi selama ratusan tahun. Dan malam itu, di studio yang dipenuhi aroma dupa dan cahaya lampu minyak, Arga menatap kanvasnya dengan tekad baru. Ia tahu, lapisan energi berikutnya dari simbol Sabdo Palon menunggu mereka. Sebuah tantangan yang akan menguji kemampuan mereka sebagai seniman, sejarawan, dan manusia yang mampu memahami pesan dari masa lalu dan masa depan. Simbol dan ujian jiwa. Hari-hari berikutnya, Arga dan Laraswati semakin tenggelam dalam makna simbol Sabdo Palon. Kanvas besar di studio kini menjadi peta energi yang hidup. Setiap lingkaran, garis, dan titik berdenyut mengikuti irama misterius yang hanya mereka bisa rasakan. Namun, semakin dalam mereka menafsirkan simbol, semakin terasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang seni atau sejarah, melainkan ujian bagi jiwa mereka sendiri. Suatu sore, Laraswati menemukan pola baru di kanvas yang sebelumnya tidak mereka sadari. Arga, perhatikan ini. Pola ini muncul di beberapa relief di keraton. Tetapi ada tambahan titik-titik kecil yang membentuk jalur tertentu. Ini bukan hanya petunjuk arah, tapi seolah tes untuk menilai pemahaman kita. Arga menatap simbol itu dengan seksama. Ia merasakan getaran lembut di tangannya, seolah kanvas memberitahu bahwa jalur ini penting. Laras, sepertinya kita harus mengikuti pola ini secara tepat. Ini bukan sekadar menyalin simbol, tapi memahami makna yang terkandung di setiap garis dan titik. Malam itu, mereka menyalakan lampu minyak dan dupa, menciptakan suasana ritual yang menenangkan namun tegang. Arga mulai melukis ulang pola baru di kanvas tambahan, berusaha menyatukan setiap temuan dari terowongan, sumur tua, dan keraton lama. Garis demi garis bergetar di kuasnya, seolah kanvas itu hidup dan menilai setiap gerakan mereka. Keesokan harinya, mereka mengikuti jalur simbol ke sebuah lorong tersembunyi di balik keraton tua, yang hampir terlupakan oleh waktu. Lorong itu dipenuhi relief dan ukiran yang menakjubkan, lingkaran berlapis, garis bersilangan, dan titik-titik kecil yang membentuk pola menyerupai mandala. Arga merasakan energi kuat mengalir melalui lorong itu, seakan Sabdo Palon sendiri mengawasi setiap langkah mereka. Ini lebih dari sekadar perjalanan fisik, ujar Arga. Seolah kita sedang menapaki jalur simbol untuk menguji kesabaran, pemahaman, dan keberanian kita. Sabdo Palon ingin kita menyatu dengan simbol, bukan hanya menafsirkannya. Laraswati mengangguk. Dan itu berarti kita harus tetap fokus. Arga,
Salah tafsir sedikit saja bisa membuat kita tersesat, bukan hanya di lorong ini, tapi juga dalam memahami pesan spiritual yang terkandung di setiap simbol. Mereka menghabiskan berjam-jam menelusuri lorong, mencatat setiap simbol, dan menyamakan dengan kanvas di studio. Arga menambahkan lapisan energi baru pada lukisannya, mencoba meniru getaran yang ia rasakan dari lorong. Kanvas kini tampak hidup, seolah mengalirkan pesan Sabdo Palon dari masa lalu ke masa kini. Malam berikutnya, Arga bermimpi bahwa simbol-simbol di kanvas bergerak sendiri, membentuk pola yang menuntun mereka ke sebuah ruang rahasia di dalam keraton. Di sana, lingkaran dan garis bersilangan membentuk jalur yang jelas, seakan memberitahu langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Arga merasakan perpaduan antara sejarah, energi, dan moralitas. Sebuah pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mendalami Sabdo Palon. Keesokan paginya, Arga menatap Laraswati dengan serius. Laras, simbol ini bukan sekadar panduan. Mereka adalah guru jiwa. Mereka menguji pemahaman kita tentang kehidupan, pilihan, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Laraswati mengangguk, menatap kanvas yang kini bersinar lembut. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka memasuki lapisan yang lebih dalam, antara seni, sejarah, energi, dan moralitas. Setiap simbol adalah peta hidup, menuntun mereka melalui labirin fisik dan spiritual yang membimbing jiwa serta menyingkap rahasia terbesar Sabdo Palon. Dan malam itu, di studio yang dipenuhi aroma dupa dan cahaya lampu minyak, Arga menatap kanvasnya dengan tekad baru. Ia tahu, ujian simbol berikutnya menunggu, tantangan yang akan menguji kemampuan mereka untuk membaca pesan Sabdo Palon dengan hati, intuisi, dan keberanian, bukan sekadar mata dan tangan. Titik puncak simbol dan misteri. Musim hujan semakin lebat, dan suasana di Yogyakarta seakan menyatu dengan perjalanan spiritual Arga dan Laraswati. Kanvas besar di studio mereka kini hampir penuh. Lapisan demi lapisan simbol Sabdo Palon berjejer, membentuk peta energi dan moral yang memancarkan aura lembut, seakan memanggil mereka untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, Laraswati menemukan simbol yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Pola itu tampak seperti lingkaran sempurna dengan garis-garis yang bersilangan di tengahnya, seolah menandai pusat energi tertinggi. Arga, simbol ini berbeda. Aku rasa ini adalah titik puncak dari semua simbol yang telah kita temukan. Ini mungkin kunci terakhir dari misteri Sabdo Palon, katanya dengan suara bergetar setengah kagum, setengah takut. Arga menatap simbol itu di kanvas. Matanya mengikuti lekuk garis yang sempurna. Ia merasakan getaran halus yang mengalir dari simbol itu, seakan memanggilnya untuk menggabungkan semua simbol yang telah ia lukis menjadi satu kesatuan. Laras, ini bukan sekadar simbol. Ini adalah pesan terakhir. Sebuah puncak yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita harus berhati-hati dan teliti. Malam itu, mereka menyalakan dupa dan lampu minyak di studio, menciptakan atmosfer ritual yang sunyi namun penuh ketegangan. Arga mulai melukis ulang simbol baru ini di kanvas tambahan, mencoba menyatukan semua lapisan energi dan makna yang telah mereka temukan. Garis demi garis tampak bergetar, seolah kanvas itu hidup, menuntun tangan Arga untuk menempatkan simbol dengan presisi mutlak. Keesokan harinya, mereka mengikuti petunjuk simbol ke sebuah bangunan tua di pinggir kota, yang konon dulunya merupakan tempat meditasi dan pertemuan spiritual keraton. Di dalam bangunan itu, dinding-dindingnya dipenuhi relief Sabdo Palon, yang membentuk pola kompleks serupa dengan yang ada di kanvas. Arga merasakan energi yang lebih kuat di sini, seolah seluruh simbol yang telah mereka temukan berkumpul di satu titik pusat. Ini luar biasa, ujar Arga sambil menatap dinding. Seolah Sabdo Palon ingin kita menyadari bahwa semua simbol ini membentuk satu kesatuan, satu jalur yang mengajarkan tentang keseimbangan, pilihan, dan konsekuensi manusia. Laraswati menambahkan, dan mungkin, ini ujian terakhir. Jika kita salah tafsir, kita tidak akan bisa memahami pesan puncak ini. Tapi jika kita benar, kita akan mengerti rahasia terbesar Sabdo Palon, tentang seni, sejarah, dan hubungan manusia dengan energi di sekitarnya.
Mereka menghabiskan berjam-jam di bangunan itu, meneliti setiap simbol, mencatat pola, dan membandingkannya dengan kanvas di studio. Arga menyalin simbol ke kanvas tambahan, menggabungkan semua lapisan energi, sejarah, dan moralitas. Kanvas kini tampak hidup, berpendar lembut, seakan memancarkan energi Sabdo Palon ke seluruh ruangan. Di malam berikutnya, Arga bermimpi simbol-simbol itu bergerak membentuk lingkaran sempurna yang memusat, menciptakan jalur yang menuntun mereka ke inti pesan Sabdo Palon. Ia merasakan keseimbangan antara sejarah, seni, dan spiritualitas, sebuah pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar memahami simbol-simbol itu dengan hati dan intuisi. Keesokan paginya, Arga menatap Laraswati dengan serius. "Laras, kita berada di titik puncak perjalanan ini. Simbol terakhir ini bukan sekadar karya seni, tapi kunci untuk memahami pesan moral dan spiritual Sabdo Palon. Semua yang telah kita pelajari akan diuji di sini, pemahaman, keberanian, dan intuisi kita." Laraswati mengangguk, menatap kanvas yang kini memancarkan cahaya lembut. Mereka sadar bahwa perjalanan mencapai titik puncak ini bukan hanya tentang menafsirkan simbol, tetapi juga tentang mengerti diri sendiri, pilihan hidup, dan hubungan manusia dengan alam serta energi di sekitarnya. Dan malam itu, di studio yang dipenuhi aroma dupa dan cahaya lampu minyak, Arga menatap kanvasnya dengan tekad bulat. Ia tahu, titik puncak simbol ini akan membuka rahasia terbesar Sabdo Palon, sebuah rahasia yang akan mengubah cara mereka melihat dunia, seni, dan kehidupan itu sendiri. Rahasia terbesar Sabdo Palon. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di Yogyakarta, membasahi jalanan sempit kota gede yang sepi. Di studio mereka, Arga dan Laraswati menatap kanvas besar yang kini hampir penuh. Lapisan demi lapisan simbol Sabdo Palon membentuk peta energi dan moral yang memancarkan cahaya lembut, seakan mengundang mereka untuk memahami pesan terakhir. Arga menatap simbol terakhir yang mereka temukan di bangunan tua pinggir kota. Lingkaran sempurna dengan garis bersilangan di tengahnya, titik-titik yang membentuk jalur kompleks, semua menyatu menjadi satu kesatuan. "Laras, aku rasa kita siap. Ini adalah inti dari semua simbol. Ini pesan terbesar Sabdo Palon." Laraswati menunduk, matanya basah oleh rasa kagum dan tegang. "Arga, simbol ini bukan hanya peta energi atau panduan moral. Ini adalah ajaran tentang kehidupan, pilihan, dan tanggung jawab manusia. Sabdo Palon ingin kita mengerti, bukan hanya menafsirkan." Mereka menyalakan dupa dan lampu minyak, menciptakan suasana yang tenang namun penuh sakralitas. Arga mulai melukis ulang simbol terakhir di kanvas tambahan, menyatukan semua lapisan yang telah mereka temukan. Setiap goresan terasa seperti aliran energi, seakan kanvas itu hidup, membimbing tangan Arga untuk menempatkan simbol dengan presisi mutlak. Tiba-tiba, Arga merasakan getaran kuat dari kanvas. Garis dan lingkaran seakan bergerak, membentuk pola baru yang belum pernah ia lihat. Laraswati menatapnya dengan kagum. "Arga, ini bukan hanya simbol. Ini semacam portal pengetahuan." Sabdo Palon menunjukkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui simbol-simbol ini. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke lorong-lorong tua kota gede, mengunjungi setiap titik yang telah ditunjukkan simbol terakhir. Setiap rumah tua, setiap batu nisan, bahkan setiap pohon tua seakan berbicara dalam bahasa simbol, memberikan pesan tersembunyi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah menempuh perjalanan panjang ini. Di salah satu rumah tua, mereka menemukan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh kerajaan, wayang purwa, dan simbol-simbol alam yang bersatu membentuk mandala raksasa. Arga merasakan energi yang luar biasa, seolah Sabdo Palon sendiri hadir di sana, menuntun mereka memahami makna simbol secara langsung. "Arga, ini luar biasa," kata Laraswati dengan suara bergetar. "Semua simbol yang kita temukan, semua energi yang kita rasakan, semuanya mengajarkan satu hal, kehidupan adalah pilihan, tindakan memiliki konsekuensi, dan manusia harus menyelaraskan diri dengan alam dan energi di sekitarnya." Arga tersenyum tipis, meskipun hatinya berdebar. Ia menambahkan lapisan terakhir pada kanvas,
menyatukan seluruh simbol dan energi yang mereka temukan. Kanvas kini tampak hidup, memancarkan cahaya lembut yang menyebar ke seluruh ruangan, seakan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Malam itu, mereka duduk diam, menatap hasil karya mereka. Laraswati berkata, "Arga, kita telah menafsirkan simbol, tetapi lebih dari itu, kita telah memahami pesan Sabdo Palon. Ini bukan sekadar seni atau sejarah, tapi panduan moral dan spiritual bagi manusia yang mau belajar." Arga menatap kanvas, kemudian menatap Laraswati. Perjalanan ini bukan hanya tentang simbol. Ini tentang kita, tentang keberanian untuk memahami, kesabaran untuk meneliti, dan hati untuk merasakan energi di balik setiap goresan. Sabdo Palon memberi kita kunci, tapi kita yang harus menggunakannya dengan bijak. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya lampu minyak memantul di kanvas, memancarkan aura lembut yang seakan menyatu dengan energi simbol. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah mereka, bukan hanya sebagai seniman dan sejarawan, tapi sebagai manusia yang memahami kekuatan simbol, seni, dan kehidupan itu sendiri. Dan di malam itu, Arga dan Laraswati menutup perjalanan panjang mereka dengan satu kesadaran. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah guru melalui simbol, menuntun manusia memahami masa lalu, menjaga keseimbangan di masa kini, dan memberi panduan bagi masa depan. Kanvas itu tetap bersinar lembut, menjadi saksi perjalanan mereka, simbol yang menghidupkan pesan abadi Sabdo Palon, sebuah warisan seni, moral, dan spiritual yang akan terus hidup, selama ada manusia yang berani menatap, merasakan, dan memahami.